Baik, kita lanjutkan lagi belajar kita untuk pemrograman Java. Ya, kita sampai pada tipe data array. Ya. Apa itu tipe data array? Array adalah tipe data yang berisikan kumpulan data dengan tipe yang sama. Jadi isinya array itu nggak boleh campur gitu ya, antara string, integer, long itu nggak boleh. Kalau string ya string semua. Kalau karakter ya karakter semua. Jadi kumpulan data dengan tipe data yang sama. Nah, dalam Java jumlah data di array itu tidak bisa berubah setelah pertama kali didefinisikan, setelah pertama kali dibuat gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi array itu seperti kotak-kotak yang sudah kita siapkan seperti ini. Ya, jadi kalau kita definisikan array sebanyak 10 kotak, maka dia akan menyediakan 10 tempat. Ya. Ya, ingat bahwa di dalam komputer itu angka 10 berarti dimulai dari 0. Ya. Indeksnya seperti Anda lihat di sini, indeksnya dimulai dari angka 0, 1 sampai dengan 9. Kalau kita definisikan panjangnya array itu sebesar atau sepanjang 10 elemen, gitu ya. Nah, indeksnya, array itu punya indeks. Jadi kita untuk mengakses isi dari array itu kita menyebutkan nomor indeksnya, ya, nomor indeksnya di sini. Oke, lanjut. Nah, cara mendefinisikan array di dalam Java, seperti yang Anda lihat di sini, cara mendefinisikan adalah kita definisikan dulu, ya, tipe datanya, kemudian kita ikuti dengan tanda square gitu ya, kurung kotak ini, kemudian spasi nama array-nya. Ya, jadi tipe datanya tadi kita sudah sebutkan bahwa array itu tipe data harus sama dalam satu array. Nah, ini tipe datanya, kemudian diikuti dengan tanda kurung square begini, kemudian nama array-nya. Ini cara mendefinisikan array secara default. Nah, kemudian kita inisialisasi. Jadi seperti kita menyebutkan variabel di pertemuan sebelumnya ya. Jadi namanya, nama array-nya string array sama dengan ya. Kita inisialisasi new ya. Karena ini tipe data objek gitu ya. Ada new menginisialisasi sebuah variabel yang baru dan kita definisikan berapa lebarnya. Ya. String 2, berarti lebarnya array itu akan berisi 2. Nah, cara mengisi elemen di dalam array, kita tinggal sebutkan saja ya, nama array-nya, kemudian tanda kurung square begini, sebutkan nomor indeksnya. 0 berarti indeks pertama, paling kiri gitu ya. Terus kita isi dengan tipe datanya. Kalau string ya kita sesuaikan. Ya. String. String adalah data yang diupdate dua quote gitu ya, tanda petik 2. Ini string. Kemudian isi elemen yang berikutnya kita menggunakan yang sama karena tipe datanya sama, string gitu ya. Oke, kita akan lihat buat dulu filenya gitu ya. Kita buat filenya biar enak. Sebentar, saya buka netbin-nya. Oke. Ya, netbin-nya kita sudah buka. Kita akan membuat kode baru, new Java class. Kita berikan nama array. Oke. Kita hapus seperti biasanya VSVM. Ya. Nah, kita akan definisikan di layar yang satunya. Kita akan definisikan array di sini. Ya. Tulis tipe datanya.
string. Ingat diberikan tanda square gitu ya. Kemudian diikuti dengan nama array. Kita sebut saja namanya string array. Nah, ini kita sudah mendefinisikan sebuah array. Nah, kemudian kita inisialisasi. String array sama dengan new ya, karena dia tipe data objek gitu ya. Sebutkan string ukurannya berapa. Kalau kita sebut 2 berarti ada 2 elemen ya. Kalau kita tuliskan 3 berarti ada 3 elemen. Ya. Nah, kemudian kita isi kotak-kotak, kita sudah definisikan array sebagai kotak-kotak tadi ya. Seperti kotak-kotak ilustrasinya, maka kita akan isi kotak-kotak itu tadi. Kolom-kolom dengan tipe data yang sesuai. Caranya string array, nama arraynya ya. Kemudian sebutkan nomor indeksnya. Pertama 0. Ya, paling kiri, paling kecil indeksnya dimulai dari 0. Kemudian kita inisialisasi dengan tipe data string, misalnya nama lah ya. Nama. Kemudian ini saya copy lagi. Saya copy 3 kali. Ini saya ganti aja 1, 2. Misalnya begini. Oke, ini nama orang tua saya ya. Nah, ini adalah cara mengisi array. Kita sudah bisa menginisialisasi, kemudian mengisinya. Ya. Nah, untuk membuktikan kita cetak. Misalnya cara mencetaknya sama seperti kita mencetak variabel. Ya. Kita cetak nama arraynya, kemudian kita sebutkan indeks yang keberapa. Nah, gitu ya. Nah, sama persis dengan kita mencetak variabel-variabel di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang saya cetak semua aja. Indeks per 0, ya, 1, 2. Ya. Nah, ini diingat, kalau kita menyebutkan 3, ya, besarnya 3, lebarnya array itu 3, panjangnya, sorry, maka dimulai dari angka 0, 1, 2. Gitu ya. Coba kita run. Nah, sudah bisa ya. Jadi ini cara mendefinisikan tipe data array secara default. Oke. Kita kembali ke slide-nya. Ya. Kemudian nah, ini menginisialisasi array, tadi sudah ya, menginisialisasi array. Kemudian ada cara menginisialisasi array dengan cara yang berbeda. Jadi array ini bisa didefinisikan dengan 3 cara ini ya. Jadi yang pertama yang sudah kita praktekkan tadi, sebutkan dulu tipe datanya, kemudian diikuti tanda square, ya. Kemudian nama arraynya. Nah, kita sudah membuat tipe data array ya. Nah, setelah kita buat, maka kita buat new ukurannya. Jadi arraynya, kemudian ukuran dan tipe datanya. 3, kita sebut 3 tadi ya. Oke, ini tadi. Nah, cara menuliskan yang kedua, kita tulis ini tipe datanya, diikuti square, kemudian nama arraynya, kemudian langsung kita inisialisasi sama dengan new string ya. Kemudian langsung kita ikuti dengan mengisi nilai arraynya ya. Kurung kurawal ini 0, 1, 2. Jadi tidak perlu kita sebutkan angkanya ya, besarnya berapa ya, panjangnya array itu berapa. Jadi nggak perlu tergantung kita akan menyebut berapa. Kalau ini 3 ya dia akan menjadi 3 otomatis. Ya. Kalau 4 ya dia akan menjadi 4 secara otomatis. Dan yang ketiga lebih singkat lagi. Jadi tetap kita sebutkan tipe datanya string diikuti kurung square. Kemudian kita sebut nama arraynya, ya, kita tuliskan nama arraynya.
langsung kita inisialisasi sama dengan isi array-nya. Nah, ini Java sudah otomatis ya, canggih ya. Jadi nggak perlu kita sebutkan tipe datanya. Ya, ingat kan pada saat variabel kemarin Java sudah bisa menginisialisasi ini termasuk tipe data apa, gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke kode, ya, untuk mencoba menginisialisasi array dengan cara yang berbeda. Kita sebutkan dulu di sini, kita tulis, berikan komen ya, inisialisasi array pertama, gitu ya. Kemudian di bawahnya kita buat lagi inisialisasi array kedua. Nah, tadi dengan cara kita tuliskan dulu tipe array-nya, ya. Kemudian kita sebutkan nama array-nya, misalnya nama array. Jangan dibuat sama ya, biar kita tahu bedanya. Ya, ini string array, kita sebutkan sekarang nama array, kemudian langsung kita buat new, tipe datanya kita sebut, ya, kurung square, kemudian langsung kita tulis value-nya, misalnya id, dipisahkan dengan tanda koma, kemudian widodo, kemudian oke, untuk membuat beda, saya sebut nama lain lah. Oke. Nah, ini adalah cara mendefinisikan array dengan bentuk yang kedua. Sekarang kita coba cetak nama array. Kita mau cetak yang keberapa? Nah, misalnya ke 0, sama ya. Kemudian 1, kemudian 2. Nama array. Oke, sekarang kita cek. Run file. Nah, ya, benar ya. Ini yang Farhan Fauzul Adim. Nah, sama, berhasil. Cara mendefinisikan array yang kedua. Nah, berikutnya cara yang ketiga tadi, yang lebih singkat ya. Cara yang ketiga yang lebih singkat, ini saya buat inisialisasi gitu ya. Inisialisasi array yang ketiga. Caranya tetap sama, string, kemudian misalnya saya buat nama lain ya, hobi array ya. Kemudian langsung kita sebutkan gimana tadi, new, pakai new nggak usah ya, langsung kita sebutkan menggunakan ini karena dia otomatis ya, makan, kemudian minum misalnya, jalan, nah, kemudian nonton gitu misalnya. Nah, ini juga bisa. Nah, tinggal Anda lebih suka yang mana. Ini lebih singkat ya. Nah, sekarang kita coba cetak. Hobi array ya, ke 1. Hobi array 1 akan muncul apa? Muncul jalan ya. Coba, sekarang kita run. Nah, hobi pertama jalan. Nah, ini cara mendefinisikan array dengan cara yang berbeda, gitu ya. Bagaimana dengan tipe data yang lain? Sama ya.
Tipe data yang lain ya sama. Kalau misalnya tipe datanya integer, berarti stringnya kita tinggal ganti dengan integer, gitu ya. Kemudian inisialisasinya, isinya nggak perlu kita update dengan tanda petik ganda karena tipe number. Nah, ini cara mendefinisikan array. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, array, operasi di dalam array, kemudian indeksnya itu mengambil data di dalam array. Seperti tadi ya, kita sudah buat dicetak tadi ya. Kita buat cetak itu adalah mengambil data. Yang sama dengan itu adalah mengisi data. Perhatikan, yang ini adalah mengambil data. Yang ini ya, ini adalah mengisi data. Nah, ada satu lagi yaitu mengukur panjangnya array length. Ya. Kalau sudah kita definisikan, ya itu tadi kita sudah definisikan ya, tahu ya, misalnya coba kita menggunakan array length. Misalnya namanya arraynya apa yang kita buat tadi? Hobi ya. Hobi array. Nah, hobi array karena dia adalah tipe data objek gitu ya, bukan yang primitif, maka ada metode yang melekat di dalamnya. Bukan di hobinya ya, tapi di tipe data array-nya. Ya. Kita length-nya. Nah, length ini untuk mengetahui panjang dari array yang kita definisikan. Coba kita run. Nah, 3 ya. Ini makan, jalan, nonton. Jadi 3. Mungkin sementara ini belum banyak fungsinya, belum Anda mungkin apa sih cuma seperti itu. Nah, nanti ketika kita sudah masuk ke body program gitu ya, nanti kita akan tahu fungsi-fungsi dari setiap tipe data yang kita pelajari. Ya, oke. Kita kembali ke sini. Ya. Lanjut. Nah, ini sudah ya tadi, saya skip. Kemudian bagaimana dengan, nah ini ada array di dalam array. Nah, di Java itu bisa membuat array, kemudian di dalamnya kita isi lagi array. Contohnya seperti ini ya. String kita ada 2 ya. Ada 2 isi, jadi isi di dalam array-nya. Caranya kita tuliskan nama variabelnya, kemudian tanda square, sama seperti tadi ya, kemudian nama array-nya, baru kita definisikan. Nah, cara mengaksesnya seperti ini. Oke, kita masuk ke kode, kita coba dulu. Kita definisikan ini. Inisialisasi array di dalam array, gitu ya. Oke, variabelnya kita buat string 2 ya, karena array di dalam array. Kemudian misalnya saya sebut nama array-nya member gitu ya, sama dengan, nah biar nggak bingung kita buat di baris bawahnya. Nah, misalnya tadi Edi, kemudian Widodo, kemudian misalnya, nah ini kita tutup ya, kita tutup berarti dia di array yang di kolom yang pertama. Kemudian kita kasih koma. Nah, ini kita definisikan lagi yang kedua. Nah, misalnya ini saya sebut Budi Raharjo. Oke, saya tutup. Udah, kemudian saya tutup. Nah, titik.
koma ya. Nah, ini cara mendefinisikan array di dalam array. Oke, ini kebanyakan. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nah, kita cetak coba misalnya arena namanya members. Oke, members, kemudian kita cetak elemen 2, 0, misalnya 1. Nah, apa yang akan tercetak? 0, 1. Nah, namanya yang tercetak adalah Widodo. Nah, coba lihat. Nah, benar ya? Bagaimana kalau kita cetak 1, 3? 1, 3. Bisa nggak? Nah, nanti nggak bisa pasti, error. Karena di yang baris ke-1 ini, baris kedua, ini hanya ada 2 kolom, gitu ya. Kalau kita sebut 1, 3, pasti error. Coba cek. Nah, error kan? Kenapa? Karena indeks 3 out of bound for length 2. Kita sebutkan indeks 3 itu lebih dari tempat yang kita sudah definisikan, yaitu 2. Gitu ya. Jadi ini error. Nah, ini kalau 0, 1 berarti 1, 1. Nah, kalau kita sebutkan 1, 1 mungkin bisa ya. Raharjo. Ya. Oke. Itu untuk tipe data array. Kemudian kalau mau menghapus, sebenarnya array tidak bisa dihapus ya kolomnya. Kalau mau menghapus ya kita isikan dengan data kosong. Ya, artinya dihapus dengan data kosong. Jadi nggak bisa setelah kita ciptakan, kemudian kita kurangi kolomnya, nggak bisa. Ya. Itu ya, ini untuk array, ya, saya rasa hanya itu. Ya, kita akan lanjut di materi berikutnya. Terima kasih.